Selamat malam pemirsa, apa kabarnya? Semoga dalam suasana yang bahagia, dalam keadaan yang sehat karena sekarang adalah saatnya perempuan bicara. Kali ini saya bersama dengan My Sisters mau hadir untuk bisa sedikit mengangkat suasana dengan mengundang para bintang tamu yang memiliki kisah-kisah yang inspiratif. Saya mau mengundang seorang wanita yang saya merasa dekat dengannya. Dari segi kuantitas anak. Oh, sama-sama 4 anaknya ya? Ada 4, karena kayaknya kalau zaman sekarang gitu kalau anak itu lebih dari, kalau 3 kayaknya masih oke, kalau 4 udah nekat hitungannya ya. Tapi kabarnya dia ini dengan multi talenta, multi profesi, berbagai macam, wah hebat banget. Di usia yang masih muda juga, kabarnya mau punya anak itu sampai selusin. Wah, cek dulu bener atau enggak nih, kita undang ya Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum. Selamat malam. Sebagai seorang pendakwa, iya, content creator, seorang ibu udah pasti ya. Ya, pemain film juga. Pemain film juga. Penulis juga gitu. Jadi atau mungkin kita tanya langsung aja, Mbak Oki sendiri lebih suka disebut sebagai apa gitu? Tergantung diundangnya di acara apa. Kalau diundang di acara bedah buku, aku lebih senang dipanggil sebagai seorang penulis. Ketika diundang di premier film, tentu lebih senang dipanggil sebagai seorang pemain film. Lagi dakwah di masjid, tentu lebih senang dipanggil sebagai seorang pendakwah. Jadi tergantung tempat. Ini jawabannya pinter banget. Kalau gitu KTP-nya pekerjaan apa? Tapi ini menarik banget karena aku baru saja lihat postingan Mbak Oki ini, postingnya adalah kelebihan wanita. Salah satunya adalah multitasking. Aku setuju banget dan itu dilakukan juga oleh Mbak Oki. Multitasking banget. Itu gimana bagi waktunya? Anaknya ada 4 lagi. Pertanyaan membagi waktu ini pertanyaan yang setiap orang menanyakan itu. Betul. Tapi paling penting pertama adalah kita tahu skala prioritasnya seperti apa. ngomongin skala prioritas, pasti bagi seorang ibu, anak-anak adalah nomor 1, akan selalu diutamakan. Kan adik Sulaiman kan pada saat dia lahir kan sempat mengalami gangguan ya. Betul. Boleh sebagai mother to mother boleh cerita nggak itu seperti apa? Tapi mungkin sebelumnya Nat kita saksikan dulu nih, karena kebetulan Mbak Oki juga punya satu dokumentasi tentang kelahiran Sulaiman sendiri. Ya pasti benar-benar sebuah keajaiban ya kalau ngelihat bayi lahir ya. Jadi kita sama-sama lihat dulu, silakan. Proses melahirkan semuanya lancar, Masya Allah, membahagiakan, aku dalam kondisi yang sangat sehat. Terus tiba-tiba bayinya keluar, kok nggak ada suara nangisnya gitu. Dan kemudian ini seorang ibu udah berkaca-kaca. Dan kemudian beberapa menit kemudian dokter mengatakan, ibu bayinya kenicu dulu ya. Dan nggak tahu mau gimana, nggak ngerti, bingung. Sempet digendongkan dulu, enggak langsung. Jadi langsung kenicu, terus kenapa bayinya kenapa gitu. Kemudian masuk ke ruang pemulihan dan suami bilang, udah jadi difotoin tuh bayinya udah dengan berbagai macam alat-alat selang dan sebagainya. Singkat cerita, Sulaiman di NICU selama 2 minggu, dan di NICU itu banyak sekali saya melihat bayi-bayi lainnya yang membuat saya sangat bersyukur dengan apapun itu keadaannya. Sampai hari ini Sulaiman saya masih menunggu hasil kromosom, hasil darah, masih harus ke dokter jantung, kemudian baru ke dokter paru, kemarin dokter THT, sebelumnya udah ada dokter ortopedi, dari atas sampai bawah diperiksa. Jadi kalau ditanya sekarang Sulaiman gimana keadaannya, mohon doanya aja dari teman-teman semua. Mudah-mudahan dia sehat dan kuat sama seperti ibunya yang sehat dan kuat supaya bisa terus tumbuh dengan sehat dan sehat gitu ya. Sekarang kita mau lebih mengenal sisi atau dari karirnya daripada Oki terlebih dahulu. Karena awal mulanya ya seperti kita bahas tadi ya, profesinya banyak banget. Tapi kan awal mula bisa menghantarkan ke dunia entertainment itu dari film. Betul.
Nah itu boleh cerita sedikit dong awal mulanya bisa ke situ seperti apa? Jadi aku tuh dari kecil memang sangat suka acting. Mungkin sama seperti kita ini di sini. Ngomong kalau orang tanya, "Oke, mau jadi apa sih kalau udah gede?" "Pengen jadi artis," gitu. Singkat cerita, akhirnya saya kan lahir dan besar di Kota Batam kan. Terus biasa dari usia 12 tahun tuh suka buat target-target kehidupan. Bayangin Mbak, udah buat target. Usia berapa Mbak Oki? 12 tahun. Singkat cerita 16 tahun pengen, "Pah, mau ke Jakarta pokoknya." Dan Papa melihat prestasi di sekolah baik, selama ini dapat dipercaya, anak yang baik menurut beliau, akhirnya diizinkanlah ke Jakarta. Kelas 2 SMA ke Jakarta, casting, nggak ada yang dapat satupun, ratusan kali casting, sampai akhirnya 6 bulan di Jakarta, itu saya sendiri tuh. Oh tinggal sendiri? Iya, Oh wow. hebat ya orang tua bisa Iya, wajah juga luar biasa. Tapi maaf Mbak, waktu itu udah pakai hijab atau belum. Sampai akhirnya ketika di Jakarta, 6 bulan setelah saya di Jakarta, saya ditelepon ternyata ibu saya menderita penyakit pemphigus vulgaris, penyakit autoimun. Harus dibawa ke Jakarta dan saya merawat ibu saya, singkat ceritanya begitulah. SMA itu? Iya, 3 bulan ibu dirawat di rumah sakit dan saya melihat berbagai macam kematian di rumah sakit itu. Dan pemphigus vulgaris itu penyakit yang mengerikan, kalau teman-teman googling itu penyakit kulit. Autoimun itu ya? Ya, autoimun itu. Saya putuskan saya nggak mau casting lagi, saya mau rawat ibu saya betul-betul, saya pakai jilbab karena dokter bilang nggak bisa sembuh. Dan saya pikir kalau kita jadi anak yang baik, kita doa sama Allah, mudah-mudahan Allah bisa sembuhkan ibu saya gitu. Kemudian ada audisi film Ketika Cinta Bertasbih yang novelnya udah saya baca dan saya sangat mengagumi sosok di dalam novel tersebut, namanya Ana Altofunisa. Sosok yang cinta pada agamanya, patuh pada orang tuanya, yang semangat belajarnya gitu. Kemudian saya ikut audisi itu kenapa? Karena saya ingin berterima kasih kepada penulis. Makasih udah merubah hidup saya dan menjadi teman hijrah saya. Siapa sangka Allah takdirkan saya yang menjadi pemain film itu. pemeran utama ya? Jadi saya belajar bahwa dulu saya kejar banget tuh pengen jadi aktris. Tapi Allah nggak kasih. Tapi ketika saya rawat ibu saya fokus memperbaiki diri saya, dengan mudah banget. Sesuatu nggak saya kejar-kejar Allah kasih. Rahasia Allah. Semua ada waktunya ya? Iya. Semua ada waktunya. Sempat kaget nggak waktu tahu-tahu dapat peran utama? Itu kan audisi dan karantina. Oh, Ada karantinanya segala. Ya, yang menarik dari film itu adalah karena syutingnya dilakukan di Mesir, saya selalu ingat bahwa ketika kami berangkat ke Mesir, kami ini para pemain-pemain, teman-teman audisi ini, disampaikan oleh teman-teman pemain film itu, ya. Sutradaranya, penulisnya, semuanya. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang yang akan dikenal oleh orang lain. Yang saat ini kalian bukan siapa-siapa. Maka berjanjilah untuk apapun yang kalian ucapkan akan menjadi contoh kebaikan untuk orang lain. Apapun yang kalian lakukan menjadi inspirasi kebaikan untuk orang lain. Jadi pertama kali Mbak Oki main film ini, Mbak Oki udah bisa langsung mendapatkan 2 penghargaan. Ya. Dari Indonesia Movie Awards di tahun 2010, terus sebagai artis favorit juga kan. Itu gimana Mbak Oki? Karena Mbak Oki kok bisa gitu? Karena dulu zaman-zaman casting, umur 16 tahun kan ke Jakarta, anak daerah kan, pengen casting gitu kan. Saya mendapatkan peran pada akhirnya, yang mereka kaget ketika saya pakai jilbab. Dan mereka bilang, udahlah buka aja, sebentar doang kok, abis itu pakai lagi, kan kamu butuh uang untuk pengobatan ibu kamu. Memang betul, ibu saya harusnya di ruang isolasi, tapi karena nggak ada uang, jadi di ruangan yang banyak pasiennya gitu. Iya. Tapi kemudian saya menolak itu pada saat itu. Saya menolak, saya bilang nggak mau, saya udah berjilbab. Padahal baru sehari berjilbab baik. Jadi ini tes cobaannya ya, benar-benar ya. Langsung diuji saat itu. Iya. Akhirnya saya tolak dan kalimat mereka adalah kamu tetap mempertahankan pakai jilbab, dengan jilbab kamu nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Nah, 3 tahun berikutnya dapatlah saya penghargaan itu. Nah, ketika dapat penghargaan itu dalam hati, dengan jilbab saya bisa jadi apa-apa juga kok gitu. Kita pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dan saya yakin pemirsa di rumah pasti juga penasaran kisahnya Mbak Oki yang lebih lengkap lagi. Tetaplah bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali di Saatnya Perempuan Bicara, terima kasih masih bersama kami. Kita juga masih bersama dengan Mbak Oki Setiana Dewi. Ini Mbak Oki ini perjalanan karirnya juga luar biasa karena tiba-tiba belajarnya dari SD aktingnya. Dari TK kali Mbak. Dari TK malah tukang aktingnya kan. Tapi kemudian alhamdulillah dapat langsung satu breakthrough ya dengan film Ketika Cinta Bertasbih, pasti sudah
banyak yang nonton dengan 2 penghargaannya. Nah, Amin. tapi jangan salah loh, dulu nih Mbak Oki ternyata bener nggak sih ternyata suka pakai rok mini ya? Oh iya, Coba kita lihat, saya mau lihat Ganti dulu. nih. Itu kapan itu? Kapan? Iya, dulu waktu kecil kan suka ikut lomba-lomba modeling. Oh, yang centil-centil. Nggak, sampai umur berapa pakai rok mini? Jujur. Sampai SMA. ya sampai sebelum ke Jakarta. Oh, sebelum ke Jakarta. Oke. Itu jadi perubahannya juga luar biasa karena kejadian ibuku itu kan. Aku Iya, cuman iya, aku iya. nggak mau apa-apa, cuman mau jadi anak soleh. Gimana caranya doaku Allah nyembuhin ibuku itu kan. Jadi ketika di Jakarta dan langsung berhijab dan langsung berjilbab yang panjang pula gitu. Jadi Oke. itu juga banyak ujian-ujiannya juga sih. Perubahan yang dialami dalam diri sendiri. Hari pertama sudah ada tawaran seperti itu untuk peran tapi harus buka jilbab. Apakah pernah ada hal-hal lagi yang sempat membuat kamu juga sempat meragukan gitu? Apakah ini benar-benar tempat saya di sini atau apakah jalan yang saya ambil sudah benar? Ya, saya selalu bersyukur kepada Allah karena Allah mengizinkan saya untuk masuk ke dunia film itu 3 tahun sebelumnya saya sudah berhijab, Iya. udah belajar agama dulu gitu. Iya. Nggak kebayang kalau dulu tuh yang masih pakai baju mini-mini kemudian main film gitu ya. Akhirnya udah ada prinsip-prinsip yang dipegang, Ya. diyakini, prinsip-prinsip yang dijaga betul-betul, termasuk ketika bermain film maupun sinetron. Beberapa di antaranya adalah ada adegan-adegan yang saya nggak bisa melakukannya misalnya. Kemudian yang kedua ada baju-baju juga saya nggak bisa pakai. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya bernegosiasi. Misalnya contoh deh, yang nggak nyaman, yang nggak bisa nih adegannya seperti apa, terus dinegosiasiin jadi seperti apa? Ada satu adegan, ceritanya ada saya, kemudian ada laki-laki yang berperan sebagai ayah. Ya. Dia jatuh, otomatis kan secara logika si anak bantu dong, ayo ayah, kan dipeluk begitu Iya. dong. Dan saya katakan, saya nggak bisa. Jadi gimana Ki, nggak mungkin kan kamu bilang ayo ayah. Gitu. Terus akhirnya negosiasinya gimana? Dirubah skenarionya. Jadi banyak perubahan-perubahan skenario yang akhirnya tetap bisa kok berakting tanpa melanggar prinsip-prinsip yang saya Iya. yakini. Jadi Saking cintanya Mbak Oki dengan hijab, Mbak Oki membuat buku yang berjudul Hijab I'm in Love. Ya. Nah, sebenarnya dari isi buku itu apa yang Mbak Oki ingin sampaikan? Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk untuk yuk pelan-pelan berproses, yuk pelan-pelan gitu. Jadi pendekatannya lebih light aja, lebih Lebih light fun. ya. Tapi banyak sekali orang-orang di luar sana mereka tidak kenal tapi mereka bisa menjudge. Ya. Saya yakin Oki sendiri juga pasti udah menjadi beberapa kali on the receiving end sebagai orang yang mendapatkan cibiran, nyinyiran dari netizen. Nah itu bagaimana cara kamu menghadapinya apalagi jika berkaitan dengan sesuatu yang sangat kamu percaya? Kalau menurut saya sih, ketika dikomentarin sesuatu, langkah pertama adalah introspeksi dulu. Siapa tahu apa yang beliau katakan itu betul, ada pada diri kita. Jadi kalau ada pada diri kita, kita salah ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau apa yang dia ucapkan tidak ada pada diri kita, ya kita minta agar Allah mengampuni orang tersebut. Gitu aja sih, sesimpel itu sih. Tapi aku ingat juga beberapa waktu yang lalu, ini bukannya mengungkit masa lalu yang tidak enak ya, tapi kita pengen tahu bagaimana Mbak Oki memproses kejadian ini. Waktu itu saya ingat banget beberapa waktu yang lalu banyak sekali netizen yang membuli Mbak Oki dan meragukan kemampuan berdakwahnya. Nah, waktu itu gimana sih Mbak Oki memproses itu dan menanggapi itu? Pertama tentu salah satunya adalah terima kasih karena sudah diingatkan bahwa saya tidak boleh berhenti untuk belajar. Jadi harus terus belajar dan sampai hari ini masih terus belajar. Karena semakin kita belajar semakin kita nggak tahu apa-apa kan. Nggak tahu ini nggak tahu itu. Kemudian yang kedua adalah ya nggak apa-apa seiring berjalannya waktu. Fokus aja terus lah, fokus kepada kebaikan, fokus kepada apa yang kita inginkan. Toh nanti lambat laun orang akan tahu seperti apa gitu. Nah, apakah ini juga yang mendorong Mbak Oki untuk akhirnya mau mengambil pendidikan tuh nggak main-main loh, S1, S2 bahkan sampai dengan S3. Apakah juga ada sedikit unsur pengen, nih saya pengen membuktikan juga bahwa ternyata saya benar-benar melakukan ini karena mampu. Jujur ada omongan itu atau tidak ada omongan itu, saya akan tetap lanjut kuliah saya karena saya suka. Kuliah bagiku adalah me time, sesuatu yang menyenangkan untukku gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kuliah terus. Setelah mendapat gelar doktor, masih ada nggak sih netizen yang nyinyir?
Nggak tahu. Kenapa perhatian lain? Nggak tahu. Kenapa nyinyir? Karena gini Mbak Oki, emang mungkin agak gini, kalau aku sih sifatnya lebih baik tabayun ya. Ada juga setelah itu ada lagi banyak yang kita dengar, misalnya contoh, iya nih kalau misalkan kita mau mengundang Mbak Oki tuh mahal, nggak sanggup nih kalau ibu-ibu di gang sini mah gitu. Ya. Mbak Oki, ini kayak gini-gini gimana nih tabayuninnya itu? Gini, jadi posisinya adalah ketika diundang untuk datang sebagai brand ambassador produk tertentu, berarti ini berbicaranya adalah bidang pekerjaan. Ya. Tapi ketika diundangnya di masjid, yang kita berdakwah, berarti ini ranahnya adalah ranah berdakwah. Begitu pula misalnya kayak yayasan yang tadi saya sebutkan, itu adalah ranahnya ranah dakwah. Berarti kita berjalan di atas ranah dakwah. Tapi ketika tiba-tiba diundang ada brand tertentu, berarti itu jatuhnya bintang iklan misalnya ya, atau apapun itu, berarti itu jatuhnya kepada Komersial. Ada rate-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan salah nih yang mengundang Mbak Oki, bukannya gimana ya Mbak Oki ya, karena profesional tadi ya, pendakwah iya, di masjid seperti apa, terus kemudian kalau memang ada iklan seperti apa ya, kadang-kadang kan ya orang hanya bisa berasumsi. Nah sebagai content creator kita mau bahas juga nih, itu awal muasalnya akhirnya mau menjadi content creator tuh dari siapa? Kamu dulu atau Ria Ricis dulu atau siapa yang pertama kali membuat vlog dan konten-konten? Kayaknya ya, aku tuh buat YouTube tuh dari 2012 deh kayaknya. Oh udah lama ya. Tapi followernya nggak naik-naik. Berarti lebih duluan Mbak Oki daripada Ria, daripada Ricis. Betul, karena dulu itu kan mau menyimpan dakwah tadinya, menyimpan ceramah-ceramah aja gitu, nggak berpikir untuk jadi konten kreator atau apa enggak gitu, menyimpan dakwah aja. Tapi seiring, dan kemudian satu lagi, saya sempat di TV Malaysia itu keliling ke 33 kota di 13 negara untuk menceritakan sejarah Islam di berbagai macam tempat tersebut. Ditaruh juga lah itu di YouTube. Vlog, Oh, jadi supaya bisa menonton yang di Indonesia. Isi vlognya itu apa aja sih? Setelah Sulaiman lahir, pada akhirnya banyak vlog tentang Sulaiman. Karena apa? Karena saya mau share bahwa sama-sama saling menguatkan. Itu banyak sekali komen-komen yang memberikan informasi-informasi sangat penting, dan mereka share juga pengalaman-pengalaman mereka ketika merawat anaknya di NICU. Jadi akhirnya buat vlog keseharian, pertama untuk sharing, memberikan sesuatu positif kepada orang lain, dan aku pun sendiri mendapatkan kekuatan juga dari orang lain dengan sharing itu. Tapi lagi-lagi selalu ada sisi positif dan negatif. Sisi negatifnya kan kita tahu dong dengan anak-anak kita terekspos di sosial media. Ada kekhawatiran gak sih dengan ya orang-orang jadi tahu beberapa hal yang sangat personal dari keluarganya Mbak Oki juga? Itu sebabnya kenapa postingan itu juga harus dibatasi, nggak boleh terlalu kebablasan. Gitu. Misalnya ada tempat-tempat yang nggak boleh muncul di sosial media gitu, yang terlalu private ya nggak boleh. Atau baju-baju yang anakku sekiranya terlalu pendek juga nggak boleh muncul di sosial media gitu. Bisa, oke, jadi semua udah bisa, apalagi yang belum kesampaian di tahun 2021 ini. Udah lengkap ya kayaknya, pendidikan udah sampai. Ya, anaknya lucu-lucu, keluarganya bahagia. Apalagi nih kira-kira keinginan yang belum kesampaian? 2021 lagi fokus-fokusnya dengan yayasan. Kita sudah meluluskan sekitar 200 para penghafal Quran. Gila, banyak tersebar jadi 200 orang itulah yang tersebar, karena kan mereka harus mengabdi kan. Jadi hampir semua provinsi nih udah ya, provinsi kan cuma 34 ya. Kemarin dikirim ke Papua, terus ada yang dikirim ke Turki juga. Nah makanya pengen anak-anak Indonesia harus berwawasan internasional gitu. Dan mereka dapat beasiswa, pengennya sih gitu. Amin, robbal alamin. Mudah-mudahan tercapai semua. Amin. Luar biasa banget ya. Mbak Oki, terima kasih ya sudah hadir di Sama-sama. Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih untuk sharingnya yang sangat inspiratif. Tidak hanya buat kita di sini 5 orang wanita, tapi untuk penonton yang sudah menyaksikan dari awal. Thank you so much sudah berada Terima kasih di Mbak sini. Oki. Terima kasih. Di tengah kesibukan loh, menyempatkan Sukses, kita bergabung bisa bersama tunggu kita. film berikutnya ya. Salam buat anak-anak yang menggemaskan itu yang di rumah ya. Dan tentunya pemirsa, setelah yang satu ini ada juga satu wanita yang akan menemani kita di sini, dan kita akan mendengarkan bagaimana kisahnya yang sungguh inspiratif. Jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Tidak ada orang yang mau mengalami kecelakaan dalam hidupnya dan masalah dalam hidupnya. Tapi jika itu terjadi dalam hidupmu, jangan pernah menyerah, karena menyerah bukanlah pilihan.
Hari ini saya akan berbagi bersama dengan teman-teman semua dan juga bersama dengan teman-teman saya di Saatnya Perempuan Berbicara. Halo. Apa kabar Mbak? Silakan. Silakan duduk. Thank you. Wow. Gimana kabarnya Mbak Laura? Sehat? Sehat. Mungkin kita juga harus kenalkan juga ke pemirsa sosok seorang Laura Lazarus. Ini juga kita lihat ya, ini adalah artikelnya Mbak Laura Lazarus sebagai pramugari dari sebuah maskapai yang 2 kali lolos dari maut loh ini. Nggak ada orang yang mau dalam hidupnya ngalamin kecelakaan sampai 2 kali. Iya. Kemudian yang terjadi di 2004 itu seperti apa Mbak? Yang terjadi di 2004 itu kalau saya flashback balik gitu ya, saya tuh pengen banget dari kecil tuh jadi pramugari gitu ya. Terus dari kecil tuh cuma tahu jadi pramugari tuh mesti cantik gitu kan. Terus gimana sih seorang anak yang tadinya tuh hitam dekil gitu kan, terus berusaha berjuang sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita, 1,5 tahun terbang kecelakaan 2 kali gitu kan. 1,5 tahun, baru 1,5 tahun. Ini 1,5 tahun dari lulus SMA ya. Jadi usianya waktu itu Baru kecelakaan 19 tahun. itu kayak gimana sih kejadiannya? Kalau nggak salah bulan Juli 2004 di Iya. Palembang. Itu ngeri banget. Jadi pas waktu pesawat ini mau mendarat, dia keluar landasan dengan roda depan itu terbenam lumpur. Nah, karena di situ kecelakaannya saya masih bisa evakuasi penumpang, Oh, oke. masih bantu penumpang gitu. Jadi benar-benar belajar dan mengetahui bahwa orang tuh saat ngalamin kecelakaan pesawat tuh penumpang aja nggak tahu gitu. Mereka itu ngalamin kecelakaan karena hitungannya itu cepet sekali. Karena pada waktu ketika pesawatnya berhenti gitu ya, saya jalan ke cabin, terus ada penumpang ngomong gini, Mbak, ini pesawat kenapa? Nah seperti biasa kita kan diajarkan kan untuk tenang gitu kan. Gak apa-apa kok ibu, tenang gitu, tidak ada apa-apa. Terus ibu-ibu bilang, apa yang gak ada apa-apa? Muka mbak udah pucet kayak gitu, dia bilang gitu kan. Nah jadi penumpang tuh sebenarnya juga nggak tahu kecelakaan itu terjadi. Yang pertama ini ya. Yang Tapi pertama, bagaimana kamu sendiri menyadari itu apa yang terjadi? karena dapur udah berantakan. Dapur udah berantakan. Captain waktu kita lihat kokpit juga udah pucat gitu. Terus senior saya yang duduk di sebelah kanan saya juga dia udah pucat juga gitu. Karena kita udah tahu kita ada aba-aba. Di mana Oke, pesawat itu kecelakaan kita udah dapat aba-aba gitu. Para Dari pramugari. kokpit. Dari kokpit. Posisi duduk atau berdiri pada saat itu Mbak? Duduk. Waktu itu Masih pada Sampai seatbelt on. berhenti ya. Iya. Kemudian langsung evakuasi penumpang. Tapi waktu itu tidak ada korban sama sekali kan? waktu itu nggak ada korban gitu. Iya. Ada trauma nggak setelah kecelakaan yang pertama itu? Nah yang tadi itu awal-awal saya nggak berani naik pesawat. Kemudian 2 bulan sesudah mulai tugas lagi, kecelakaan naas itu terjadi. Ya. Jadi kalau yang pas di kecelakaan yang kedua itu dari detik mau terbang aja tuh kayak perasaan udah gak enak banget. Flight sore, sebenarnya itu, nah yang ini adalah bukan schedule saya gitu. Terus ketemu sama senior saya yang kita pernah sama-sama kecelakaan bareng. Sama-sama kita kerja di depan gitu, ngurusin untuk melayani service cockpit sama business class gitu. Nah di situ udah mulai rasa nggak enak banget, terus cuaca juga buruk banget. Cuaca seperti apa saat itu? Hari itu hujan, terus petir juga nyambar terus gitu kan. Waktu kita service juga kita sampai jongkok. Oh, karena turbulensi. Turbulensinya parah banget. Nah waktu pas mau mendarat itu diem gitu kan, mencekam gitu kan. Terus kayak saya ngomong gitu, baru ngomong. Kayaknya perasaan nih nggak enak banget deh. Gak lama kemudian kita dengar bunyi brak kenceng banget. Terus bersama dengan itu kursi tempat saya duduk dan bersama dengan senior teman saya yang duduk di sebelah kanan saya, kita tuh kelempar. Jadi kita berasa tuh kayak semua benda tuh nancep ke badan gitu kan. Dari kecelakaan itu mau bangun, dan setelah udah diem gitu ya, saya mau bangun kok badan berat banget, badan nih berat sekali gitu. Karena ya udah denger orang teriak tolong gitu kan. Saya mau bangun, mau bantuin penumpang aja nggak bisa. Hari itu badan berat banget gitu. Emang berat, kejadian itu terjadi. Dari kecelakaan itu saya mengalami koma selama 3 hari. Jadi waktu pada saat setelah terluka itu nggak bisa sadarkan diri. Nggak bisa, 3 hari saya koma. Apa yang terjadi di situ? Waktu Menurut masa-masa. cerita orang yang lihat Mbak Laura, di mana Mbak Laura? Nah pada waktu itu dikabarkan kepada keluarga sebenarnya tubuh saya awalnya hilang. Terus hari itu mama saya cuma
yang cerita dari saya dengar, dia berlutut, dia doa, dia bilang, Tuhan, topangkan tanganmu Bapak, anakmu tidak akan jatuh tergeletak. Waktu orang tua saya doa hari itu, kecelakaan tuh terjadinya tuh di Solo, mama saya ada di Jakarta. Tapi saya percaya bahwa masih ada kekuatan doa. Dari situ mama saya balik, katanya cerita, dia balik, dia nengok di TV ada nama Laura Lazarus Pramugari ditemukan. Wow, keren ya. Waktu saya dengar cerita itu saya coba pikir keren banget gitu. Ternyata doa itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan mukjizat itu pasti akan terjadi gitu kan. Nah dari situ udah ketemu. Nah bagaimana badan saya ditemukan? Jadi hari itu sebenarnya saya sudah tumpuk-tumpuk sama mayat. Selama berapa? Selama 6 jam tubuh saya hilang. Nah bapak-bapak itu sebenarnya mau rapin mayat. Waktu mau rapin mayat, dia dengar ada orang yang merintih sakit, tolong sakit, tolong. Dia bilang, ternyata ini masih ada yang hidup. Habis itu dia panggil teman-temannya, karena benar-benar saya rasa juga kalau Tuhan nggak kirimin bapak-bapak itu saya juga mungkin sudah nggak ada. Sebulan baru tahu tentang hal itu. Jadi sebulan kemudian saya baru dikabarkan, saya bingung kenapa saya kok sendirian, kenapa sih saya ngelewatin. Karena sebulan itu saya ngalamin sakitnya luar biasa, sakit sekali. Saya nggak tahu muka saya itu hancur ternyata, pinggangnya patah gitu kan, kaki saya juga patah. Dengan betisnya itu hilang setengah bagian gitu. Saya cuma mikir, kemana yang lain? Kok nggak ada kabar? Terus sementara saya harus ngelewatin kesusahan-kesusahan seperti ini gitu kan. Kenapa saya nggak mati aja gitu kan? Kita selalu berpikir gitu kan. Kayak hidup udah hopeless. Karena sakitnya luar biasa. Sakitnya saya nggak tahan gitu kan. Walaupun dengan obat-obatan tidak bisa. Sampai disiapin morfin. Kalau obat Ya, untuk kalau sakit gitu ya pencet aja gitu. Kalau sakit banget pencet gitu kan. Jadi setiap kali saya mata terbangun saya cuma bilang pain. Saya cuma bilang gitu kan. Terus minta obat gitu kan. Dia bilang kalau sakit pencet. Dia bilang sakit pencet gitu. Saya bilang sakitnya sakit sekali, nggak tahan, nggak kuat gitu. Nah hari itu proses berobat, operasi. Jadi hari itu selama sebulan itu saya udah dioperasi bolak-balik ada kali sekitar belasan kali. Wow, ini kita lihat ya mungkin yang dihadapi oleh Mbak Laura ya. Beberapa, kita mohon maaf juga ya Mbak Laura ya, untuk kita berbagi sedikit. Ini Ini salah pada satu saat momen di ya. rumah sakit ya. Ini udah yang 19 kali. Oh, 19 kali operasi. Karena biusnya udah nggak bisa di tangan. Jadi harus di leher. Jadi di leher. Ini keadaan saya yang sekarang tulangnya semuanya dipen. Jadi tulang kaki saya itu diimplan dari orang meninggal dipasang di kaki. Iya. Selang berapa tahun kemudian retak lagi karena bukan tulang kaki sendiri kan. Jadi dipasangin pen kembali. Berkali-kali mau diamputasi sama dokter gitu. Tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang luar biasa. Dia punya iman tuh luar biasa juga. Dan itu mengimpartasi saya. Jadi mentransfer ke saya. Dan membuat saya pikir mama saya aja bisa gitu kan. Yakin kaki saya nggak diamputasi. Saya juga harus yakin. Jadi saya berdoa. Dan sekarang 16 tahun kemudian, di mana orang berkata nggak mungkin, tapi buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Sekarang saya sedang belajar untuk berjalan dengan kedua kaki saya sendiri. Untuk muka sendiri gimana Mbak? Untuk muka 5 kali, jadi dokter taruh metal di bagian pipi sebelah kanan. 5 kali operasi, dan ya kalau sekarang saya pikir ya udah oke lah. Ya untuk kaki total 19 kali jahitan semua sih. Dan saya juga nggak berusaha untuk kayak kan ada plastik surgery atau apa, enggak lah. Yang penting bisa jalan aja, saya udah bersyukur banget gitu. Jadi bagaimana caranya berjuang untuk mengembalikan fungsi meskipun ya pasti nggak mungkin 100% gitu, tapi udah syukur yang sangat dirasakan gitu. Nah terus semangat untuk coba jalan, kan pertama kan nggak bisa jalan tuh, masih di kursi roda ya. Iya. Semangatnya tuh siapa yang push untuk secara fisik bisa coba terus? Pastinya ya orang keluarga terdekat lah. Yeah. Mereka terus kasih support, adik saya juga kasih support. Almarhum papa saya juga dulu banyak banget, dia pesan banyak hal yang membuat saya tuh akhirnya sekarang jadi ya lebih strong juga. Pesan-pesannya juga membuat saya jadi lebih
ya punya faith, punya iman untuk menghadapi masa depan gitu kan. Tapi yang lebih ini juga dokter terakhir dia pesan gini, saya duduk di kursi roda gitu, dia bilang ini, Laura, you have to believe, dia bilang kamu harus percaya kalau kamu tuh bisa jalan. Kalau kamunya sendiri aja nggak punya kepercayaan bahwa kamu bisa jalan, bagaimana itu akan bisa terjadi, dia bilang. Saya pikir-pikir iya bener juga ya gitu. Karena di waktu saya lihat tulang kayak begitu, ya Kayak ini, mustahil. iya, ini remuk, tambah remuk daripada sebelumnya gitu kan. Bagaimana gitu kan. Dia lihat muka saya kayak ya nggak percaya gitu. Tapi kalau hari ini saya lihat gitu dengan keadaan saya, ya semua baik. Apa yang terjadi sama saya semua baik. Oke, baik, kita masih ingin dengar lagi ya cerita yang ini cerita true story yang banyak pasti pelajaran bisa diambil ya. Memberikan semangat di saatnya perempuan bicara. Kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara, dan kita masih berbicara dengan tokoh yang luar biasa yaitu Laura Lazarus. Ini sebenarnya namanya sendiri membuat saya tergelitik untuk bertanya gitu, karena Lazarus ini kalau di tokoh kitab suci itu adalah tokoh yang bangkit dari kematian gitu ya. Sempat bertanya-tanya nggak sih sama orang tua gitu ya? Sempat nanya, Sempat kenapa nanya apalagi gitu. setelah peristiwa ini terjadi gitu ya. Jadi nama saya tuh kan, saya lahir tahun 85. Itu katanya dulu ada film yang hits banget, Little House gitu kan. Oh iya. Namanya kan Laura, pemeran utamanya. Terus papa saya tuh pengen punya anak namanya dari Alkitab. Oh, oke. Ya Laura, lagi yaudah kasih Lazarus deh dia bilang gitu. Jadi umur 3 tahun juga ternyata saya sempet juga mau ini karena demam berdarah gitu. Sempat kritis juga ya. Gawat juga gitu ya. Tapi selalu selamat. Iya. Dan itu sesuai dengan namanya juga gitu Iya. ya. Jadi tetap bagus juga. Mbak Laura, aku ada pertanyaan. Ya. Ketika menjalani pendidikan sebagai pramugari, apakah kejadian seperti kecelakaan pesawat itu juga disimulasikan dan diberitahu harus seperti apa nanti jika ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi? Jikalau memang ada, apakah ketika mengalami kejadian itu secara langsung bisa nggak sih yang sudah didapatkan di pendidikan itu diterapkan? Wah, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Ya, untuk pramugari memang kita semua belajar pada saat simulasi seperti kecelakaan terjadi gitu. Memang kita nggak ada yang berharap ya kecelakaan terjadi gitu pada saat penerbangan. Tapi memang yang itu benar-benar seperti pada waktu kecelakaan terjadi. Nah, cuma dari teori, dari praktek, pada waktu kecelakaan terjadi itu benar-benar belajar banget yang di kecelakaan pertama gitu. Apa yang kita pelajarin benar-benar sampai hafal mati pun nggak gampang loh untuk menyelamatkan nyawa orang lain itu dalam waktu yang udah harus 90 detik gitu ngeluarin penumpang gitu. Sebanyak itu kita makanya mesti kompak satu tim ya kayak gitu sih. Kalau misalkan pas simulasi kan kita semua udah siap kan, ready. Yang duduk juga orang-orang yang training bersama dengan kita. Nah waktu pas kejadian terjadi penumpang ada apa gitu kan, tinggalkan sepatu, tinggalkan tas, nggak mau, mana mau kita kalau tinggalin tas, ya kan? Terus nggak mau dipegang gitu kan untuk dia slidingnya aja kan kalau dia pakai sepatu, kalau bocor kena sepatu gitu kan nggak mau. Traumanya itu sih saya nggak bisa membayangkan. Itu gimana untuk pemulihannya? Pasti lebih berat pemulihan mentalnya dibandingin fisik. Betul banget. Kalau ingat lagi ke hari itu nggak gampang untuk ngelewatin kita satu kali operasi aja kita kayak rasanya kan hati itu ciut banget. Terus belum lagi nih mikir nih apa sih yang dilaluin, apa sih nih yang saya laluin nih, kenapa sih kok harus begini gitu. Ya benar sih Mbak, gak gampang untuk lewatin terus tuh gak gampang. Tapi ya cuma saya cuma berserah, percaya bahwa yang di atas tahu yang terbaik untuk hidup saya. Dan apapun yang terjadi dengan hidup saya cuma mau ikut aja lah, terserah Tuhan gitu. Jadi tetap dijalanin, tetap jalanin gitu ya. Jadi ya kalaupun sampai nggak ada di dunia ini, ya udah nggak apa-apa. Tapi setidaknya selama saya hidup, saya masih apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan yang terbaik. Mungkin kita bisa membahas the light at the end of the tunnel. Kamu sekarang sudah menemukan
bisa mensyukuri hidup, bisa berserah, bahkan juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain, menjadi seorang motivator. Boleh cerita dong prosesnya tuh seperti apa? Karena sebelum kita memotivasi orang lain, kita harus yakin dulu nih, diri kita nih sebenarnya udah settle, udah cukup kuat untuk bisa memberi bantuan kepada mereka yang tengah goyah hidupnya. Ya benar. Setelah melewati proses itu panjang, butuh waktu tahunan untuk bisa menerima yang tadi berdamai dengan diri sendiri. Itu nggak gampang. Tapi ada hal baru yang saya temukan setelah justru kecelakaan itu menjadikan trigger buat saya untuk ya udah nih, udah hancur nih. Jadi pramugari lagi nggak bisa nih gitu. Saya juga nggak pernah berpikir akan jadi motivator, inspirator, enggak. Cuma niat pengen, jalan hidupku nih udah hancur. Aku pengen jangan tunggu seperti kalian ngalamin kehancuran seperti apa yang aku rasakan, penyesalan. Baru mau, oh iya ya mau berubah gitu. Jangan, cuma sharing kehidupan dari apa yang saya jalanin. Dan ternyata itu membawa impact yang begitu banyak buat orang lain. Saya terharu dan juga bersyukur kepada Tuhan, dan juga ya waktu saya terima begitu dulu kan zaman dulu surat, saya pikir surat cinta gitu ya. Kayak mereka tulis mengatakan bahwa terima kasih ya Mbak, lewat apa yang Mbak bagikan saya tidak jadi bunuh diri. Atau nggak pernah kebayang dalam hidup saya kan ketika ngomong 5.000 orang, banyak orang ngomong nggak mana nyangka sih, orang kita cuma pikir hidup kita kok kayak sesak banget gitu ya, kok kayak maunya mati aja bawaannya gitu kan. Tapi waktu ketika mindset ini diubahkan, oke, saya nggak bisa rubah orang lain terhadap saya, yang berubah adalah cara pikir saya sendiri. Dan waktu saya rubah seperti itu, saya hadapin kenyataan hidup, luka-luka yang ada dalam tubuh saya terima. Kita cewek jerawat aja satu kita stres kan. Ini sampai kayak Frankenstein, dari hidung kepala, ini sampai kepala atas, muka sampai hancur. Nggak bisa jadi pramugari, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada ruang untuk mengkhawatirkan ketidaksempurnaan fisik, tapi justru merasa utuh karena jiwa ini sudah penuh dengan syukur gitu ya. Benar banget. Masih dikasih kehidupan, ini benar-benar saya ucapan syukur yang tak terhingga, anugerah. Oke, kalau bisa satu pesan mungkin sebagai seorang penyintas dari sebuah kecelakaan yang tentu kita sama-sama tidak akan pernah lupa dari sejarah penerbangan di Indonesia. Apa sih pesan yang harus tetap diingat untuk bisa kembali melanjutkan hidup? Selalu saya bilang, I know it's not easy buat setiap orang untuk menerima, apalagi salah satu keluarga yang juga saat ini mungkin sedang berduka. Tapi kembali lagi apapun yang terjadi, Tuhan tahu rencana yang jauh lebih baik, lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Tetap tegar, tetap kuat. Kalau kita masih ada di dunia ini, mungkin keluarga yang ditinggalkan berarti Tuhan tahu. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Terima kasih Mbak Laura ya sudah berbagi cerita hidupnya, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan dari apa yang diucapkan banyak jiwa-jiwa yang tersentuh dan akhirnya menjadi kuat saat sedang mencari kekuatan itu. Mbak Laura, once again thank you Terima kasih so Mbak much. Laura. Terima kasih. Jadi mungkin sebelum kita tutup, kita ingin mengingatkan juga kepada para pemirsa, jaga diri kita, Jaga keluarga Anda. Waspada corona. Di rumah aja. Bersama kita di Saatnya Perempuan Bicara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.